Dalam konsep pemberian pakan, kita memang bisa mengatakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan istilahnya hidup pokoknya, begitu. Tapi kemudian dalam realita kadang-kadang tidak terukur. Tidak terukurnya adalah apakah sebetulnya pakan yang dalam tanda kutip dibroke itu kemudian sebetulnya memenuhi kebutuhan ternak itu atau tidak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kagama. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan saya Fitna Krisna Dewi. Hari ini kita kedatangan tamu yang super duper keren banget gitu ya. Kebetulan beliau ini memang sangat produktif sekali ya sebagai seorang akademisi di Fakultas Peternakan UGM, dan memang sudah lama beliau ini ya berkecimpung di sektor pakan. Nanti kita akan berkenalan dan akan berdiskusi terkait dengan topik kita ya, masih tentang kambing domba gitu ya. Nah, kita sapa dulu tamu kita hari ini, Bu Profesor Nafiatul Umami. Apa kabar, Dek Nafi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Vita, ini kakak kelas saya ini, sehingga ini senior kami ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita kedatangan, saya jadi grogi gitu ya, karena ini yang saya hadapi ini sudah berkecimpung lama ya, tidak hanya terkait dengan pakan, tapi memang di dunia praktisi beliau punya kandang yang cukup keren juga ya di situ ya, di daerah Maguwo di Yogyakarta ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pengen berkunjung ke sana juga bisa gitu ya. Nah, kita akan melihat ya atau berdiskusi hari ini terkait dengan pakan, karena memang banyak riset-riset Bu Nafi ini tentang Dek Nafi ya, saya biasanya manggilnya beliau begitu, tapi sekarang saya manggilnya Jeng Prof ya, karena sudah profesor ya beliau ya, sudah guru besar, saya nanti tidak kualat nanti ya. Kita akan berdiskusi tentang pakan ternak gitu ya, pakan ternak, pakan kambing domba, karena biasanya kan gini ya, di peternak itu kan ya udah yang penting ngarit gitu kan, ternak itu dikasih pakan dengan cara kita ya udah ngarit, terus setelah itu dibruk kayak misalnya gitu ya, terus ditinggal ke sawah atau nanti sore kemudian pulang bawa hasil ngarit lagi. Ya sudah seperti itu, berjalan dengan seperti itu saja. Nah, apakah memang pakan ternak itu memang seperti itu atau ada hal yang lain sih sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu loh. Oke, Ya. siap Matur nuwun. Ini saya tetap manggilnya Mbak Vita aja ya, Mbak Oke, Vita ya, siap. biar santai kita sama Kagama gitu. Baik, jadi betul Mbak Vita dan teman-teman semuanya ya, bahwa sebetulnya selama ini kalau kita lihat di petani-petani kita, di peternak kita, biasanya mereka pokoknya ngarit saoke-oke, dibroke, kemudian nanti berulang seperti itu terus gitu ya. Dalam konsep pemberian pakan, kita memang bisa mengatakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan istilahnya hidup pokoknya, begitu. Tapi kemudian dalam realita kadang-kadang tidak terukur. Tidak terukurnya adalah apakah sebetulnya pakan yang dalam tanda kutip dibroke itu kemudian sebetulnya memenuhi kebutuhan ternak itu atau tidak. Ini yang kemudian menjadi problem, sehingga sering kita dapatkan sakjane wis dikai pakan okeh banget gitu ya, udah diberi pakan banyak tapi kok ternyata dombanya juga tidak gemuk-gemuk. Nah, ini kan jadi satu persoalan. Memang biasanya harus ada patokan. Istilahnya kita harus ngitung seberapa sebetulnya secara teori ya, kita akan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan ternak itu untuk bukan hanya hidup pokok saja, tetapi juga harus sampai ke berproduksinya. Ya, kalau misalnya itu adalah domba untuk penggemukan, ya dia akan ada peningkatan bobot badannya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita memberikan pakan pagi itu istilahnya kalau di kita istilahnya ad libitum begitu nggih. Jadi kita memberi pakan, oh sekarang kita beri pakan, nanti sore diberi pakan lagi masih ada sisa. Itu secara fisik memang dia akan sudah memenuhi kebutuhan pakan ternak. Tapi kan belum tentu juga pakan yang diberikan itu kemudian sebetulnya mencukupi kebutuhannya. Perlu kemudian dicek kebutuhan energinya terpenuhi atau tidak, kebutuhan proteinnya terpenuhi atau tidak. Nah, minimal seperti itu sebetulnya yang harus diperhatikan begitu. Mungkin itu Mbak clue awalnya. Iya, oke. Nah, selama ini tapi kan di peternak itu pemahaman terkait protein, kemudian energi dan sebagainya itu mungkin minim ya. Nah, yang paling simpel misalnya untuk peternak itu seperti apa sih seharusnya gitu? Yes. Apakah rumput aja cukup nggak sih sebenarnya gitu? Betul. Coba ya. Jadi kalau kita bicara pakan, kita kategorikan dari jenis pakan dulu gitu nggih. Pakan itu sebetulnya pertama itu dalam proses pemberian pakan wajib itu ada air. Air itu wajib.
wajib itu air dalam artian dia akan digunakan sepanjang hidup ternaknya, karena kan sebagian besar tubuh ternak itu adalah air. Yang kedua, dia harus memenuhi kebutuhan, sebetulnya bisa digolongkan, kalau saya boleh menggolongkan itu, satu pakan serat, satu pakan energi, kemudian yang selanjutnya adalah protein. Ini yang pokok, walaupun kalau kita pembagian kelas pakan sebetulnya di teori itu banyak, tapi gampangnya di peternak itu kita bisa mengkategorikan 3 hal ini. Nah, pakan serat ini pakan yang didapat dari mana? Ya dari pakan-pakan hijauan yang biasa kita gunakan untuk ternak, petani-petani biasa gunakan. Hijauan itu harus kita lihat tidak mesti warnanya hijau gitu ya, tapi dia sebagai sumber serat. Wah, hijauan berarti harus hijau, tidak seperti itu, karena di hijauan sendiri bisa berupa itu pakan-pakan yang sudah menjadi jerami. Jadi jerami-jerami itu juga termasuk dengan pakan yang hijauan. Kemudian di situ juga bisa pakan-pakan segar, rumput-rumput potongan atau legum-legum kacang-kacangan yang dipotong, itu juga termasuk hijauan dia segar, ataupun proses pengawetan misalnya silase, itu juga masuk dalam golongan di pakan sumber serat. Nah, di situ ada kategori dia mengandung serat kasar yang lebih 18% kalau di dalam teorinya. Kemudian ada yang kedua energi. Di energi ini, energi dan protein biasanya istilahnya itu teman-teman akhirnya memberikan istilah konsentrat gitu ya kalau di bahasa peternak-peternak kita. Konsentrat bisa sumber energi, sumber protein, bisa digabungkan dan seterusnya. Nah, dua inilah yang sebetulnya istilahnya diberikan sebagai pakan tambahan. Kenapa dikatakan pakan tambahan ya? Karena tadi bisa jadi kondisi rumput-rumput kita di daerah tropik itu belum mencukupi kebutuhan ternak-ternak kita. Itu memang kenapa protein kasar rumput-rumput kita itu berkisar sekitar 9, 10, 11 itu yang bagus gitu nggih. Rata-rata apalagi kalau misalnya rumput-rumput yang sudah tidak terkontrol manajemennya, paling protein kasarnya hanya di 8%. Belum lagi kalau jerami padi, jerami apa yang dipakai rendeng atau kemudian jerami jagung dan seterusnya, bisa jadi dia hanya di 4%. Nah, ini kan turun sekali. Itulah yang kemudian menjadi problem tadi, harus sebetulnya 3 hal ini akhirnya menjadi terpenuhi. Dalam konsep gampangnya kalau kita membayangkan, saya membayangkan ada pakan serat, karena itu adalah sunatullahnya. Ternak domba kambing kita itu adalah herbivora yang diberi kelebihan dengan rumennya atau istilahnya lambung babatnya itu ya, di sana memang disunatullahkan untuk bisa memanfaatkan serat kasar yang tidak bisa dipakai oleh ternak-ternak lain. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, tetapi kemudian harus dipenuhi dengan kebutuhan energi dan protein untuk memenuhinya. Sehingga tadi proteinnya serat yang ada di serat hijauan kita hanya 8%, padahal untuk hidup tuh ambillah untuk kemudian produksi dengan penggemukan yang bagus gitu ya, ambil 13% protein. Gitu ya. Berarti harus dipenuhi dia dari mana? Nah, pakan tambahan tadi yang harus memenuhi. Sehingga harus dicari konsentratnya yang memenuhi. Ingat, konsentrat yang diberikan bukan berarti proteinnya. Konsentrat proteinnya 16%. Belum berarti pakan yang diberikan ke ternaknya adalah 16%. Karena di 16% yang konsentrat tadi kan hanya sebagian kecil. Misalnya hanya diberikan 2% atau berapa persen dari pakan yang diberikan. Ini akan berakibat nanti ke total ternak nutrien yang diberikan. Nah, nanti setelah itu kita tahu imbangan antara serat dan konsentratnya kita ukur. Oh, kita ambil misalnya 70-30. Nah, akan ketahuan berapa protein total yang diberikan ke ternak. Ya, kalau bisa diimbangan sekitar 12% itu sebenarnya untuk ternak-ternak kita lokal sudah oke lah untuk pertumbuhannya dan juga untuk produksinya. Ngaten, Mbak. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya di peternak itu kadang-kadang tambah ampas tahu, dedak kayak gitu-gitu ya. Itu untuk nambah energi tadi ya, energi sama proteinnya gitu ya. Oh iya, oke. Kalau misalnya sumber energi dan protein itu dari hijauan memungkinkan nggak sih? Sebetulnya memungkinkan, karena pada dasarnya sebetulnya sumber serat itu kan di situ ada kandungan di hijauan itu ada istilahnya selulose, hemiselulose, lignin gitu ya. Kalau ini dibicara di situ sebenarnya dia sumber energi. Berarti di situ kan ada energi. Energi itu kan salah satunya tadi ya, sumber energi kan di dalam hijauan tersebut. Tetapi perlu dilihat, tidak semua hijauan pakan kita di daerah tropik itu kondisinya ideal untuk imbangan protein dan energi. Contoh misalnya, sama-sama kita punya rumput gajah. Rumput gajah yang punyanya Pak A dipotong di 60 hari. Rumput yang kedua, Pak B misalnya begitu, dipotong mungkin di umur sudah 90 hari. Dan dilalahnya ini rumput-rumput gajah lokal. Di 90 hari rumput gajah lokal ini sudah berbunga. Wah, ini saja sudah akan kelihatan imbangan energi dan proteinnya sudah akan berbeda jauh. Karena sebetulnya nanti manajemen pemotongannya akan berdampak juga terhadap kualitas sumber energi protein yang ada pada
tanaman itu. Kalau kita biasa, kenapa kemudian kita tahu harus rumput itu dipotong pada umur tertentu, karena untuk apa? Sebetulnya di rumput umur tertentu itu akan ada imbangan energi protein yang seimbang. Proteinnya dari daunnya, energinya dari batangnya. Dia sebagai penyimpan energi. Nah, tetapi sekali lagi perlu dicek di situ apakah energi atau TDE-nya terpenuhi atau tidak. Dan sekali lagi hasil di beberapa riset kita bahwa rumput-rumput tropik kita termasuk golongan istilahnya C4 begitu ya, dia memang memiliki yield produksi biomasa yang tinggi, tetapi dari nutrient quality masih rendah, sehingga tadi tetap kita harus mensupport dia dengan kebutuhan-kebutuhan pakan tambahan. Sekali lagi kita sejauh ini kalau kita mau, tetapi kalau hijauannya saja nanti kemudian teman-teman mengimbangkan dia sebagai sumber energi kemudian ditambah dengan legum-leguman sebagai sumber protein, nah ini menjadi sebuah kombinasi yang akan seimbang lagi, karena tadi proteinnya yang dia hanya 8, kemudian kacang-kacangan yang dia mungkin proteinnya bisa mencapai 22% begitu, wah nanti akan dapat sampai 14-15%. Nah ini seperti trik-trik formula di dalam penggabungan hijauan menika yang penting diketahui oleh peternak. Iya, berarti sebenarnya peternak kalau misalnya nih, saya misalnya saya nggak punya uang nih buat beli konsentrat, ya udah saya nanam yang leguminosa dedaunan kayak gitu masih memungkinkan ya? Nah itu sebetulnya sebuah solusi. Saya itu masih teringat almarhum guru saya nih, Profesor Sumitro Patmoyoto ya. Beliau itu guru saya begitu kalau di bidang hijauan ya. Nah salah satunya dulu karena kami itu di laboratorium hijauan makanan ternak diamanai untuk mengembangkan rumput-rumput di tropik kita di Fakultas Peternakan UGM salah satunya. Beliau bilang, Vi, gue kudu mikir. Saya masih ingat sekali waktu itu saya sebagai dosen muda. Kenapa kemudian riset saya ke breeding, ke pemuliaan ternak itu, beliau tuh bilang, Vi, gue kudu mikir. Ternak-ternak petani-petani kita itu, peternak di tempat kita itu kan masih dalam tanda kutip belum semuanya berbasis industri. Masih banyak yang kepemilikan ternaknya 1, 2, 3 ekor dan seterusnya. Kamu harus punya solusi. Piye carane gen ternak kuwi ora sepenuhnya diberi pakan konsentrat. Sekarang kan peternak mungkin sedikit-sedikit konsentrat, pakan tambahan, harganya padahal berapa? Itu juga perlu dihitung, dipertimbangkan. Istilah beliau itu nak koyo ngono ki terus kanggo peternak kita yang terjadi adalah ndeder kere. Istilah beliau ini ya, saya mengutip beliau. Maksudnya apa? Itu sebenarnya memberikan apa? Istilahnya memberikan kere itu dalam tanda kutip kan kemiskinan begitu ya. Karena dengan kondisi peternak-peternak kita yang notabene kepemilikan ternaknya terbatas. Nah, sehingga itu tadi edukasi demikian penting untuk disampaikan. Kualitas kemudian juga dengan penyiapan hijauan-hijauan di sekitar. Ini untuk basis peternakan-peternakan rakyat kita yang smallholder farmer itu menurut saya masih tetap harus istilahnya dikampanyekan begitu untuk memberikan pakan imbangan rumput dan legum gitu ya atau kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhannya. Minimal itu akan bisa memberikan imbas peningkatan ataupun perbaikan dari mutu pakannya. Oke, berarti ini noted ya. Jadi ketika peternak itu tidak melulu tentang pakan konsentrat gitu ya. Sebenarnya tidak melulu tentang pakan konsentrat. Kalau misalnya punya tanaman yang bisa mendukung ya, mensupport untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Betul Bu Mbak Vita. Jadi contoh ya, ini di NTT, Nusa Tenggara Timur Amarasi. Kalau teman-teman yang tahu di Amarasi Nusa Tenggara Timur itu kan basicnya kan kering. Panjang panas keringnya itu tinggi sekali. Saya tahun lalu bulan November itu kan puncaknya kering ya, sudah berarti hampir 6 bulan lebih tidak ada hujan begitu. Ternak-ternaknya tuh tapi sapi ya, ini di sapi-sapi Bali, tapi intinya kan ruminansia ya. Mereka masih bisa BCS-nya sampai 3, masih gendut-gendut gitu ya. Itu kan menunjukkan padahal apa? Pakan yang ada di mereka hanya berdasarkan dari ramban-rambanan pakan hijauan yang tersedia di sana. Ada lamtoro, ada daun beringin, daun-daunan apa itu yang digunakan. Mereka nggak memberikan pakan konsentrat, tapi hasilnya juga bagus. Nah ini tadi perlu meramu tadi ya. Ini sekali lagi kaitannya dengan local wisdom juga ya, yang sebetulnya perlu diadop juga, Katen. Oh iya, oke. Berarti sebenarnya kalau kembali lagi ke wilayah, kalau tadi kan Nusa Tenggara ya yang masih memungkinkan ini ya, memungkinkan kita mungkin bisa jadi ternak bahkan dilepas nggak usah ditanamin pun potensinya masih ada. Nah kalau untuk di Jawa dengan lahan yang lumayan sempit kayak gini kan nggak mungkin kita mengandalkan rumput liar nih. Yes. Terus gimana ini? Betul. Jadi ini juga menjadi problem ataupun juga menjadi pemikiran kita semuanya nih. Bagaimana kita bisa swasembada pakan? Mau tidak mau sekarang ini kita bisa survei berapa peternak-peternak kita di Jogja saja deh ya, di kambing domba yang pakan itu beli.
Oke, bagi dalam tanda kutip hitungannya dia masuk tidak masalah. Tapi kalau dia masih beli, kemudian ini kan yang namanya membeli itu kan harga tergantung dari pasar. Misalnya kemarin pembelian misalnya dengan kangkung kering. Awalnya dulu pas awal-awal beternak masih seharga sekilonya mungkin 1.200. Tapi sekarang sudah bisa menjadi berapa? 2.000 atau 3.500. Ini kan satu hal yang miris ya. Padahal ini hitungannya tergantung dari ketersediaan pakan dari pasar kan. Oh begitu kangkung naik ya otomatis nanti biaya produksi juga akan menjadi meningkat. Kita belum tahu semua petani atau peternak kita itu kan kondisinya macam-macam. Maka mau tidak mau sebetulnya menurut saya wajib bagi seorang peternak sebelum memulai ataupun dia akan melakukan peternak apapun, ora ketong sedikit punya bank pakan hidup di sekitar rumahnya. Itu akan menjadi sebuah semacam bank pakan lah ya. Bank pakan yang bisa digunakan untuk mereka untuk survive begitu di saat kondisi-kondisi genting dan seterusnya. Pada saat gampangnya tadi harga pakan fluktuatif, dengan menggunakan bank pakan hidupnya itu dia akan punya ketersediaan pakan. Itu akan mengurangi sekali biaya kos dari pakan. Padahal selama ini kos pakan itu sangat tinggi. Nah, walaupun nanti kita hitung-hitungan apakah dia akan menjadi lebih mahal atau seterusnya itu nanti, tetapi harus dipikir kemudian bagaimana supaya produksi perluasan lahan menjadi optimal. Untuk itu disarankan dengan menggunakan menanam rumput-rumput dalam tanda kutip rumput budidaya. Kalau sudah rumput budidaya itu kan dipilih secara agronomi rumput yang memang memiliki kelebihan-kelebihan. Entah kelebihan dari produksi biomasa, ketahanan terhadap cekaman kondisi ya, entah kekeringan atau kalau di pesisir pantai itu yang mungkin cekaman asin, garam gitu kan. Atau di Gunung Kidul dengan karsnya ya, kekeringan karsnya dan seterusnya, itu harus dicari agronomi yang kemudian cocok dengan wilayah tersebut. Otomatis kalau sudah ada produksi biomasa di situ sebagai tadi penopang bank pakan hidup untuk pakan-pakan kita. Ini PR kita semua saya rasa, bukan hanya di kambing domba, di ruminansia, apalagi semangatnya pemerintah sekarang untuk memenuhi meningkatkan produksi protein hewani asal ternak ya. Di mana misalnya kita mau import nih, entah itu import domba, kambing, sapi, macam-macam berapa ribu ekor yang akan masuk. Tapi kalau tidak ada hijauannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Masuk terus kemudian masuk sembelih kan ya tidak mungkin. Kita harus melangsungkan keberlangsungannya. Ini mungkin penting sekali untuk mencari akhirnya membuat bank-bank pakan dengan menggunakan rumput budidaya dengan karakter agronomi yang tepat. Seperti itu mungkin. Iya. Mbak. Iya. Oke, terkait dengan rumput budidaya ya, ini kan 2021 kalau saya nggak salah ya. Itu kan Jeng Nafi ini punya produk nih. Yang kebetulan saya juga termasuk salah satu tempat diseminasinya ya. Siap ya. Tempat multilokasi pertama ya. Pertama tempat saya gitu. Dan sampai hari ini masih menduduki peringkat pertama ya kalau di tempat saya itu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya rumput apa, ini ya namanya rumput Gama Umami sih namanya. Nanti biar dijelaskan dulu. Coba dijelaskan ini. Matur nuwun Mbak Vita, ini terima kasih juga karena kami itu peneliti Mbak Vita. Di kampus tuh nggak punya lahan, yang punya lahan itu seperti Mbak Vita, peternak-peternak seperti ini gitu ya, bersedia gitu ya untuk menguji cobakan rumput di lahannya. Itu kan sebuah apresiasi bagi kami peneliti juga, sehingga kami nggak usah sewa lahan, itu rumputnya bisa hidup di wilayah Merapi, Sleman gitu ya, sehingga itu alhamdulillah sekali matur nuwun. Betul, jadi kami mulai riset itu sebenarnya 2016 kita riset untuk tadi karena pesan sesepuh tadi untuk piye carane menyelesaikan tadi supaya dalam tanda kutip memberikan bantuan support rakyat sedikit dari sisi perbaikan mutu rumput-rumput kita. Akhirnya kita mencoba riset untuk perbaikan mutu genetik dari tanaman pakan kita. Yang kita gunakan yaitu rumput lokal, rumput gajah. Jadi Penicetum purpureum rumput gajah yang mungkin kalau teman-teman tahu rumput gajah yang biasa seperti itu biasanya berbunga bla bla bla, itu kita lakukan mutasi, kita lakukan seleksi sampai kemudian mendapatkan varietas baru yang kita seleksi diberi nama Gama Umami. Yang memberi nama Gama Umami juga peternak. Waktu itu rame-rame itu pada di kebun riset kami, kemudian motong bareng-bareng begitu. Wah, ini rumputnya kok gede-gede. Saya mau yang itu Bu Nafi, saya mau ini. Terus akhirnya namanya belum ada waktu itu. Kemudian kita multilokasi, terus kasih nama aja Bu. Ini kan dari UGM. Istilahnya mereka waktu itu Gama dan ada nama saya Umami ya. Sehingga mereka memberikan support nama Gama Umami. Tapi bukan dari itu saja, karena rumput ini dengan hasil dari penyinaran radiasi sinar gamma. Hasilnya salah satunya di biomass production. Jadi produksi biomasanya lebih tinggi dibanding lokal, dan yang penting lagi dia tidak berbunga. Ini menjadi keuntungan karena kalau biomasa tanaman dia tidak berbunga di umur tua, maka kestabilan nutrisinya itu terjaga. Tidak terjadi
mudah decrease dari nutrisi karena awet gitu ya. Nah ini satu kelebihan. Yang kelebihan lagi yang terbaru riset kami kemarin, kandungan dari gula mereduksinya tinggi. Di kandungan gula mereduksi ini menguntungkan karena gula reduksi kan energi tadi. Sehingga kalau dirasakan ya ada manis-manisnya begitulah seperti itu. Dan karena halusnya batang, halusnya daun, bulunya sedikit, bagi domba kambing dia akan suka. Sehingga ini yang menguntungkan. Sehingga kambing domba itu dicoper, diberi pun mereka akan lahap. Palatabilitasnya tinggi karena tidak melukai lidah dari ternak-ternak kita. Itu salah satu Mbak produknya yang kemudian sudah kita daftarkan di Kementerian Pertanian kemarin menjadi rumput namanya Gamma Umami begitu. Ya ini kebetulan memang di tempat saya juga ada ini ya, ada rumput Gamma Umami yang kebetulan produktivitasnya cukup stabil baik itu di musim penghujan ataupun musim kemarau. Ya maksud saya stabil itu tidak terlalu menurun banget gitu. Asal pokoknya selama ada tambahin air aja. Kalau misalnya kemaraunya panjang 3 hari sekali aja cukup. Kalau di tempat saya itu alhamdulillah produktivitasnya tetap terjaga. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya ucapkan terima kasih banget dengan pada para peneliti ini gitu ya. Saya terus terang begini Mbak, kalau saya sering dapat ini ya, bahwa kalau kita peneliti itu yang menjadi wasit dari riset kita itu adalah ternak dan peternak kan begitu kan. Kita sudah mulai riset di lab lama begitu. Kalau kemudian peternak nggak mau nanam, ya sama saja kita percuma. Ternaknya nggak mau makan juga percuma kan begitu kan. Sehingga kebahagiaan kami peneliti kalau untuk saya itu, kalau ternaknya suka, peternaknya juga suka. Nah, itu sudah selesai itu sebetulnya urusan, bukan lagi ke publikasi atau apanya. Jadi terima kasih sekali juga kalau sudah banyak yang mengapresiasi dengan menanam. Gitu. Iya, alhamdulillah itu sudah ditanam ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, insya Allah ya, dari Sabang sampai Merauke itu sudah tersebar alhamdulillah gitu ya. Nah itu terkait dengan ini ya, terkait dengan pakan hijauan gitu. Nah sekarang kalau terkait dengan tadi ya kayak contohnya kambing perah ya, ataupun sapi perah lah, itu kan biasanya sulit kita menggantungkan hanya dari rumput ataupun ditambah legume pun kadang-kadang masih ada kekurangan gitu. Kalaupun tambah legume mungkin jadi legumnya harus banyak, nanamnya harus luas gitu. Nah kan ini harus ada pakan-pakan tambahan. Itu ada nggak sih sebenarnya yang menjadi poin penting? Kan banyak nih tawaran-tawaran pakan dengan kandungan ini. Nah sebenarnya apa sih poin pentingnya untuk kalau misalnya kita mau beli pakan untuk ternak itu? Iya betul. Jadi sebetulnya kan biasanya kalau kita mau membuat pakan ataupun membeli pakan gitu ya, kita kan satu kebutuhan pakan, kebutuhan ternak biasanya kan begitu ya. Kebutuhan ternaknya itu berapa? Ini perlu kita lihat dulu. Apakah dia mau penggemukan atau dia mau untuk laktasi atau produksi, atau dia mungkin sedang bunting atau kering dan seterusnya. Itu sebenarnya ada macam-macamnya berbeda. Kemudian yang kedua, kita lihat sebetulnya dari ketersediaan bahan pakan kita yang memang di sekitar itu apa. Kalau saya bilang begitu. Jadi jangan memaksakan bahwa menurut YouTube ini yang bagus adalah ini. Saya ini penting ini. Nanti dampaknya bobol-bobolan nanti gitu di biaya pakan. Yang ketiga harga tadi ya, ketersediaan harga. Yang keempat adalah kandungan nutrien dari pakan tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengombinasikan dari 4 ini, kita akan mendapatkan pakan yang dalam tanda kutip ideal untuk ternak-ternak kita. Kalau misal contohnya nih sekarang saya mau ke laktasi nih. Sapi laktasi berarti mesti akan di situ ada kebutuhan protein yang mungkin akan berbeda dengan pada saat dia kering kan begitu. Laktasi itu sedang sedang masa-masa susu produksi gitu ya. Tentu akan berbeda pada saat dia di masa kering kan begitu. Kemudian pada saat laktasi dia juga butuh mineral-mineral yang dalam jumlah yang lebih tinggi. Supaya apa? Tidak terjadi fever atau tidak terjadi demam susu, tidak terjadi dia ambruk dan seterusnya. Nah, ini juga penting untuk diketahui masa-masa tadi pada saat dia akan fase-fase apa dari pemeliharaan kita. Nah, memang kalau kita sekarang bicara dari sisi susu, walaupun kemudian ada salah satu supportnya ya, biasanya kita memberikan dengan protein yang lebih tinggi, misalnya begitu ya, hijauan yang lebih tinggi. Juga penting dilihat sebetulnya dicari juga hijauannya yang mengandung yang mana, supaya tadi seperti yang disampaikan Mbak Vita tadi, nggak mesti harus jumlahnya banyak begitu, tapi harus memilih yang tepat. Salah satunya cari tanaman-tanaman yang memiliki senyawa galactogogung yang bagus. Senyawa galactogogung itu seperti apa sih? Booster susu gitu ya, milk booster itu ada jenis-jenis kita di lokal kita di Indonesia begitu yang sebenarnya dia memiliki senyawa untuk membooster susu.
Kalau ibu-ibu kan di rumah juga daun katu, ya itu kan memang dia booster banget gitu ya. Kita juga ada sebetulnya untuk sapi gitu. Kalau daun katu produksinya memang belum biomass belum banyak, ya dicari jenis booster susu yang baik, yang juga dari sisi biomass production yang bagus untuk ternak, sehingga tidak mesti harus diberi jumlah banyak pun sebetulnya booster susunya sudah terpenuhi. Ya contohnya yang paling banyak kita gunakan salah satunya Kaliandra, ataupun kalau di Gunung Kidul yang keren sekali yaitu Tayuman. Tayuman itu Buhenia, ya dia sangat tahan musim kering seperti ini yang hijau Buhenia, mesti dia tidak akan hilang hijaunya begitu ya, karena memang dia memiliki ketahanan terhadap kekeringan. Oh ya. Terus ada lagi nih, waktunya cepet banget ya, saya pada masih pengen banyak tanya sebenarnya. Ini sekaligus dulu kita pernah sempat ngobrol ya, saya sempat curhat gitu. Ada yang menyampaikan bahwa ini kandungan rumput ini kandungan proteinnya itu sekian belas persen, 16-17%, jadi cukup diberikan satu pakan rumput ini sudah oke untuk semuanya. Ini gimana nih? Saya gini ya Mbak, kalau saya tuh prinsipnya semakin beraneka jenis pakan itu sebetulnya adalah akan menganeka-ragamkan jenis nutrien yang masuk. Karena satu tanaman dengan tanaman yang lain kandungan tanda kutip misalnya asam amino itu akan berbeda. Kan begitu kan, kita bicaranya bukan hanya makro berupa energi saja begitu ya, tetapi di situ ada komponen-komponen protein dengan asam-asam amino yang lengkap ada di sana. Jadi kalau misalnya ada, saya nggak ngerti ya riset misalnya rumput apalah begitu kandungan 18% dan sejauh ini saya memang belum pernah mendapatkan itu. Kami di Gamma Umami saja begitu ya, kandungan dengan manajemen yang paling bagus aja dapat 11% aja sudah alhamdulillah. Tapi menurut kami ini sudah ya, kita punya kelebihan rumput ya dengan demikian. Italian Ryegrass saja kalau kita bicara rumput C3 yang digembar-gemborkan gitu ya, teff gitu, rumput teff itu kalau teman-teman searching gitu ya, teff itu rumput dari luar biasanya, itu kandungan proteinnya saja di 11-12% itu sudah maksimal. Padahal ini rumput yang tidak ada batang, daunnya sangat lembut seperti rambut dan seterusnya. Itu pun seperti itu karena memang dia tipe-tipe rumput C3 tadi dengan metabolismenya seperti itu. Nah, kalau kemudian hanya satu saja cukup, kalau saran saya lebih baik di tropical area seperti ini jangan menggunakan monotype dari pakan rumput atau hijauan kita. Resikonya apa? Kita tidak tahu, entah itu rumput apa yang dipakai ya. Contoh nih, teman-teman ada rumput namanya Setaria sebagai contoh. Wah, karena rumput Setaria ini palatabilitas ternaknya seneng banget ya. Daunnya wah nyenengke banget, ketoknya seger banget kayak seperti maem salad gitu ya. Tapi resikonya apa? Dia makan itu saja padahal di rumput itu oksalat kontennya tinggi. Nah, dampaknya bisa terjadi akumulasi oksalat di dalam tubuh, anti kualitas dia, kalsium dan seterusnya. Ini penting untuk, sehingga kalau saya lebih baik bagaimanapun jenis rumput apapun itu tanam, tetapi harus lebih baik begitu, dengan beragam itu akan melengkapi kebutuhan nutrisi ternak. Ya. Gitu. Termasuk ini ya, vitamin mineral juga saling melengkapi gitu ya. Betul, ya. Oke. Ya, Masya Allah. Tidak terasa ya, ternyata cepat sekali. Saya sedikit mau menyampaikan ini loh iya. Mbak Vita nanti. Nah ini sebagai close ini ya, sebagai close statement kita hari ini itu kebetulan ini sudah dibawa. Ini semoga ini menjadi hal yang ini prestasi ya, karena Prof. Nafiatul Umam ini memang benar-benar luar biasa. Setiap tahunnya ada produk yang selalu spektakuler. Nah ini yang sudah dibawa mohon dijelaskan. Oke, spill apa gitu ya. Spill siap. Gitu Jadi ya. betul Mbak Vita begitu. Ini kita di Juli 2024 kemarin di acara Indo Livestock. Jadi Indo Livestock itu kan istilahnya ajang terbesar peternakan di Indonesia begitu, yang diikuti oleh berbagai macam peternakan, dunia peternakan ya. Ada kegiatan yang namanya Indo Livestock Research and Innovation Award di tahun 2024. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua, doa semuanya begitu, kita diamanai untuk mendapatkan juga salah satu sebagai pemenang di Indo Livestock Research and Innovation Award di bidang Goat and Lamb kategori Research Award. Jadi award penghargaan peneliti-peneliti di bidang kambing dan domba. Sehingga ini saya bawa karena topik podcast kita kan pas begitu ya. Kalau misalnya podcastnya pas sapi nggak saya bawa gitu, tapi ini berhubung kambing domba saya bawa karena mendapatkan Widhi Catat Satwa Nugraha. Ini salah satu menurut saya sebagai apresiasi untuk saya pribadi sebagai peneliti, bahwa riset yang kita kerjakan untuk salah satunya tadi memberikan sumbangan penyediaan pakan untuk ruminansia kita bisa diapresiasi dan memberikan dampak di masyarakat. Demikian Mbak Vita, matur nuwun. Baik, begitu ya.
Terima kasih sekali Jeng Nafi atas waktunya hari cepet ini. Banget ya ngobrolnya. Iya, cepet banget ngobrolnya karena kebetulan mau nguji juga. Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan kita insya Allah ketemu lagi, masih ada beberapa tema dari komunitas Kagama Kambing Domba. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.